مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما يا أرحم الراحمين. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kita memujinya, memohon ampunan, memohon pertolongan hanya kepada Allah tabaraka wa taala saja. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan kepadanya hidayah. Selawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab 40 Majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karya Dr. Adil bin Ali Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Majelis yang pertama adalah di antara hak-hak Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, majelis pertama di antara hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita beriman kepadanya. Dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan di antara hak yang paling utama dari hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kita membenarkan risalahnya. Barang siapa yang tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tidak meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang membawa risalah dari Allah tabaraka wa taala, tidak meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul, maka ketahuilah bahwasanya dia bukanlah seorang muslim kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apabila dia beriman kepada seluruh nabi dan rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, kalau dia tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak meyakini risalahnya, tidak meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul, maka tidak benar keimanan orang tersebut. Dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini haruslah iman yang benar dan tidak boleh terdapat padanya keraguan. Oh, benar enggak ya Muhammad ini adalah utusan Allah, ya, sallallahu alaihi wasallam? Benar enggak tidak ada nabi setelah Rasulullah? Ini enggak boleh. Ya, harus bulat keyakinannya, tidak ada keraguan-raguan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah At-Taghabun. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir." Maka berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya dan kepada nur, cahaya yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quranul Karim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah tabaraka wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah
ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, kata Allah tabaraka wa taala, alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma lam yartabu. Kemudian apa? Tidak ada keraguan-raguan. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalam diri mereka tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini baru benar keimanan seseorang. Kalau seandainya masih ada ragu sedikit saja, maka ini bermasalah keimanannya. Ya, masalah keimanannya. Dan iblis laknatullah alaih, ya, senantiasa ingin membisikkan keraguan-raguan itu di dalam benak orang-orang yang beriman. Ya, dibisikkan oleh iblis laknatullah. Ya, tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan para sahabat pun dibisikkan oleh iblis laknatullah. Makanya pernah suatu ketika para sahabat ya mengeluhkan hal ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, memang seperti itu keadaannya, benar artinya keimanan kalian. Kenapa? Karena iblis pasti akan ingin mengambil sesuatu dari seorang yang benar keimanannya. Ya. Dan para sahabat mengeluhkan, itu orang-orang Yahudi kok bisa khusyuk ya dalam ibadah. Ya. Maka sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kenapa orang-orang Yahudi itu khusyuk dalam ibadahnya dan tidak diganggu oleh iblis dan bala tentaranya? Ya, karena apalagi yang akan diganggu, apa yang akan diambil dari mereka? Ini sudah sarangnya, sudah rusak, tidak ada lagi yang diganggu. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, mesti dibisikkan tentang Allah. Ini benar tidak nih Allah? Ya, tentang penciptaan langit dan bumi, dilemparkan syak keraguan-raguan, ya, subhat-subhat tentang Allah dan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang yang benar keimanannya kepada Allah tabaraka wa taala, kepada Rasulnya, ya, mereka akan lawan godaan tersebut. Mereka katakan, amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, dan tidak beriman kepada Nabi dan menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan di antara sebab kehancuran bagi seorang hamba. Ya, dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, menentang Rasulullah SAW. Ya, ini merupakan sebab kerusakan, sebab kehancurannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Taala, "Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah, wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab." Dzalika bi annahum syaqullah. Hal ini dikarenakan mereka menentang Allah wa rasulahu dan menentang Rasulnya, utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa may yushaqillaha wa rasulahu, barang siapa yang dia menentang Allah dan menentang utusannya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ini teramat keras iqabnya, siksanya teramat keras. Di sini Allah mengatakan dan menjanjikan bahwasanya orang yang menentang Rasul akan mendapatkan siksa yang keras dari Allah tabaraka wa ta'ala, dikarenakan dia tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau beriman kepada utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maka tidak ada pilihan bagi seorang yang ingin selamat dari kebinasaan, selamat dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala, siapapun dia, Yahudi kah, Nasrani kah, kalau dia ingin selamat maka dia harus beriman kepada utusan Allah, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul Allah
dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup dari nabi dan rasul tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diutusnya aku, kata Nabi yang mulia SAW, ya, dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, summa yamutu, kemudian dia mati, orang Yahudi ataupun Nasrani ini, dan dia tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, tidak mengimani Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah Taala, illa kana min ashabin nar, ya, melainkan mereka adalah termasuk penduduk neraka. Ya, maka ini juga sebagai bantahan bagi mereka yang mengatakan semua agama benar, yang penting baik. Tidak, karena Rasulullah SAW yang mengatakan sendiri bahwasanya baik itu Yahudi ataupun Nasrani, kalau mereka mendengar bahwasanya Muhammad SAW telah diutus dan dia tidak beriman, maka matinya masuk ke dalam neraka. Ya, maka innad dina 'indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah Taala hanyalah agama Islam. Ya, tidak ada selain dari Islam yang dapat memberikan keselamatan bagi pengikutnya. Dan jamaah milik Allah Taala, ya, ini sering juga ana ingatkan, ya, kepada seluruh tulab wa talibat, bahwasanya hidayah Islam yang Allah Taala berikan kepada kita, ya, ini harus benar-benar kita syukuri. Betapa banyak orang yang dia tidak dapat hidayah ini. Kita alhamdulillah lahir, ya, keluar dari perut ibu kita sudah Islam. Ya, ada yang di sini awalnya tidak Islam kemudian masuk dalam agama Islam? Ada enggak? Enggak ada, ya. Artinya memang sudah Islam sejak lahir. Alhamdulillah. Ya, karena hidayah ini hidayah yang mahal sekali. Ya, hidayah yang mahal, yang tidak ada yang bisa memberikan hidayah ini kecuali siapa? Allah Taala. Ya, hidayah taufik hanya datang dari Allah. Hidayah itu ada dua. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad atau hidayah bayan adalah hidayah yang berupa penjelasan. Sebagaimana firman Allah Taala, "Innaka la tahdi ila siratil mustaqim." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, kata Allah Taala, sungguh-sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya di sini adalah memberikan hidayah apa? Hidayah irsyad wal bayan, petunjuk. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pandai sekali mengajarkan agama Islam ini, memberikan ta'lim, mengajarkan manusia al-haq, kebenaran agama Islam ini. Dipuji oleh Allah Taala. Akan tapi ini ada hidayah apa? Hidayah irsyad. Adapun hidayah taufik murni milik Allah Taala. Makanya hatta Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik. Buktinya apa? Paman beliau Abu Thalib, orang yang sangat beliau cintai, yang melihara Nabi yang mulia SAW sejak kecil. Bahkan saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib ini, Rasulullah SAW memberikan sebagian gajinya, penghasilannya dari mengembala kambing itu untuk membantu perekonomian pamannya. Bahkan anak
dari Abu Talib, yaitu Ali bin Abi Talib, ya, diasuh oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa cinta, dekat dan sayangnya Rasulullah SAW kepada Abu Talib, pamannya. Tapi apakah Abu Talib masuk dalam agama Islam? La. Ya, mati dalam keadaan kafir. Kalau ditanya apakah Rasul ingin Abu Talib pamannya masuk dalam agama Islam, sangat ingin sekali. Ya, sangat ingin. Tapi tidak bisa memberikan hidayah. Yang maksudnya adalah hidayah taufik. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tapi Allah tabaraka wa taala yang memberikan hidayah tersebut. Jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah yang memberikan hidayah. Jadi suatu kaum orang dapat hidayah ini bukan karena dai-nya yang jago, yang pintar, bukan karena ustadznya nih yang hebat dakwah, lah. Tapi karena apa? Karena hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Adakah orang yang berdakwah lebih jago dari para nabi dan rasul? Jawabannya tidak ada. Nabi dan rasul adalah manusia terbaik pilihan Allah tabaraka wa taala. Tapi kita lihat bagaimana kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang mendakwahi kaumnya, ya, kaum Ninawa di Irak, perbatasan antara Saudi sama Irak. Ya, didakwahkan kaumnya yang menyembah berhala ini. Ya, ternyata tidak mau terima dakwahnya Nabi Yunus. Ya, tidak mau terima. Ya, kesal Nabi Yunus nih, subhanallah. Ini udah didakwahkan, diajak untuk kembali kepada Allah tabaraka wa taala, tidak mau. Ya, sampai Nabi Yunus katakan ini nanti akan, ya, ditimpa azab. Ya, akhirnya Nabi Yunus tinggalkan kaumnya. Ya, ini tidak boleh, ya, meninggalkan kaum Nabi diutus. Ya, Nabi diutus itu untuk kaumnya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi masing-masing Nabi itu diutus ada kaumnya masing-masing. Ya. Nah, akhirnya apa? Sewaktu Nabi Yunus alaihissalatu wassalam meninggalkan kaumnya, ya, kemudian naik ke bahtera, ya, dan ini sampai nanti akhirnya, ya, Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, ya. Kemudian nanti keluar, ternyata waktu kembali ke kaumnya, yang tadi kaum ini yang tidak mau beriman kepada Allah tabaraka wa taala, ternyata mereka telah beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi subhanallah, siapa yang memberikan hidayah? Allah. Ya. Waktu Nabi Yunus dakwah tidak ada yang terima. Ternyata setelah ditinggalkan oleh Nabi Allah, malah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Ini namanya apa? Hidayah. Ya, hidayah. Makanya kita jamaah meninggalkan Allah tabaraka wa taala, ya, banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Ya, Allah tabaraka wa taala berikan kita hidayah Islam, hidayah iman. Ya, kita lihat bagaimana orang-orang munafik. Antum tahu orang munafik yang hidup bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dahulu. Ya, mereka, ya, tidak dakwah. Nabi Nuh berdakwah, jamaah meninggalkan Allah tabaraka wa taala. Ya, bahkan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, siang dan malam berdakwah. Ya, apa kata Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Nuh? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Ya, siang dan malam berdakwah. Ya, siang malam berdakwah. Ya, ternyata apakah kaumnya beriman? Ya, yang ikut bahtera Nabi Nuh cuman satu kapal, itu pun tidak penuh. Anak istrinya ikut tidak, subhanallah. Ya. Padahal betapa ingin Nabi Nuh alaihissalatu wassalam agar orang-orang dekat yang dia cintai, ya, kaumnya yang dia sayangi, anak istrinya, ini untuk beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, tapi nyatanya apa? Apakah beriman? Jawabannya tidak beriman. Inilah pentingnya tadi hidayah. Dan tidak boleh tadi ada keraguan-raguan. Ya.
Dan jamaah milik Allah tabaraka wa taala, kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nasta'nif darsana, kita lanjutkan dars kita. Jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada ana dan antum semuanya, hidayah iman, hidayah Islam, hidayah tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hidayah sebagaimana yang kita sampaikan tadi adalah sesuatu yang sangat mahal, yang hidayah ini Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Bahkan iblis laknatullah alaih, iblis udah pernah masuk dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala, mengetahui Allah zat yang menciptakannya, pencipta alam semesta. Iblis juga pernah berdialog dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat apakah iblis mendapatkan hidayah? Jawabannya tidak. Ya, iblis tidak mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Akan tetapi di sana terdapat orang-orang yang mereka awalnya tidak mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, jauh dari agama Islam, tapi Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya hidayah. Makanya kita jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, ya, perbanyak berdoa minta hidayah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita dalam salat membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah tunjukkan jalan yang lurus, minta hidayah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita resapi di dalam kolbu-kolbu kita. Kita yakini bahwasanya diri kita ini memang benar sangat butuh terhadap hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah sekarang kita berada dalam keadaan Islam. Tapi apakah ada jaminan Islam ini akan terus ada sampai akhir hayat kita? Jawabannya tidak ada jaminan, jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya terus minta kepada Allah diberikan hidayah. Dan di sana juga ada orang-orang yang mereka secara sepintas sepertinya tidak, ya, jauh dari Islam, tapi ternyata mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini banyak sebab, ya. Bisa jadi ya karena doa dari orang tuanya, bisa jadi ya karena amal soleh dari ayah bundanya, ya, sehingga anaknya tadi yang awalnya kita lihat kayaknya orang ini jauh sekali dari Islam, jauh sekali dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya ternyata dia mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Antum tahu Dimad Al-Azdi, ya, Dimad Al-Azdi inilah salah seorang yang dia berasal dari Yaman, ya, dari Yaman. Dia mendengar bahwasanya di Mekah ini ada seorang yang sedang trending gitu, ya. Sedang trending, sedang ngetop. Ya. Ada nih di Mekah namanya Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedang sekarang jadi bahan perbincangan sampai ke Yaman nih, sampai ke telinga Dimad Al-Azdi. Ya. Dia sampai ke telinganya bahwasanya Muhammad ini ya orang yang sedang kerasukan. Ya, sedang gila gitu, ya, kerasukan. Ya, akhirnya dia ada niatan baik mau pergi ke menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengobati penyakitnya. Ya, datang dia ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan dawatul hajah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ya. Sampai 3 kali Rasulullah SAW bacakan. Ya, ternyata apa? Terengah hatinya. Subhanallah. Tidak mungkin orang yang kerasukan, orang gila ini bisa apa? Mengucapkan ungkapan yang luar biasa ini. Subhanallah. Akhirnya apa? Masuk dalam agama Islam. Subhanallah. Begitu juga Samumah ya bin Usal ya. Sumamah bin Usal ini pernah suatu ketika ditangkap oleh para sahabat ya, kemudian diikat di tiang Masjid Nabawi ya. Diikat 3 hari ya. Sana dia dengar tuh ya Rasulullah SAW pengajian dengan para sahabat, hingga akhirnya apa? Mendapatkan hidayah, masuk ke dalam agama Islam. Ini subhanallah. Ini hidayah jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Ya, kadang bisa datang dari tempat yang tidak diduga-duga gitu. Ya, maka jangan pernah berputus asa. Yang tugas kita apa? Dakwah, sampaikan. Ya, sampaikan kepada manusia ini al-haq, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Adapun yang memberikan hidayah adalah Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan para ulama juga menjelaskan, kenapa sih kok ada orang yang dia sulit sekali untuk dapat hidayah. Ya. Di antaranya ada 6 sebab kenapa manusia itu mentok susah mendapatkan hidayah. Yang pertama, faktor yang pertama adalah apa? Kejahilan. Ya, jahil. Ini yang paling banyak penyebab manusia susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Dia apa? Jahil. Ya, bodoh. Mendapatkan informasi yang salah tentang agama Islam, mendapatkan informasi yang salah tentang sunnah Nabi yang mulia SAW, tentang dakwah tauhid. Dia dapat informasi tentang Islam apa? Oh, Islam itu teroris gitu ya. Oh, Islam itu ekstrim, menakutkan. Jahil dan tidak mau mencari. Ya, akhirnya apa? Terus berada di atas kesesatan. Ya, begitu juga terhadap dakwah sunnah. Dia tidak tahu, jahil. Dan tidak mau cari, taunya oh ini orang-orang yang pakai jenggot, kemudian celananya cingkrang, ini teroris katanya. Dia dapat informasi yang salah. Ya. Ini suka mengkafirkan, suka apa? Membantai gitu ya. Menghalalkan darah kaum muslimin kata mereka. Jadi karena apa? Karena jahil. Ya, jahil, mereka tidak tahu. Ya. Dan ini sebab yang paling utama nih, yang banyak ya tersebar adalah karena kejahilan ini, sehingga orang-orang tersebut ya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Maka diajarkan, ya disampaikan hujjah. Ini loh agama Islam seperti ini. Ini loh dakwah sunnah seperti ini. Ya, dakwah tauhid yang selama ini antum cela ini seperti ini. Lihat apa yang disampaikan, qala Allah, qala Rasul. Ya, lihat apa yang disampaikan. Adakah mengkafirkan? Tidak ada. Ya. Adakah mengharamkan darah, menghalalkan darah kaum muslimin? Tidak. Ya. Ternyata sangat jauh dari apa yang dituduhkan. Kemudian yang kedua adalah karena rusaknya hati. Ya, karena rusaknya hati. Sehingga orang-orang ini tidak pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Ya. Sewaktu disampaikan ayat dari Allah Taala, wala mustakbira. Ya. Mereka enggan, ya, tidak mau dengar, sombong.
Ya. Sebagian dari mereka sewaktu disampaikan ayat Allah Taala, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya, mereka jadikan apa tangan-tangan mereka ini di telinganya, tidak mau dengar. Ya, padahal disampaikan hujjah, dalil, tapi tidak mau dengar, ya. Ditutupnya telinganya. Ya, padahal kalau dia mau membuka telinganya mendengarkan ayat Allah Taala, ya maka mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Ya, karena Islam ini adalah agama yang fitrah, ya, sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang ketiga adalah sebab orang susah mendapatkan hidayah karena apa? Karena sombong, ya, hasad dan sombong. Di antaranya orang-orang Yahudi, mereka mengetahui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ya. Mereka mengetahui Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Siapa dari kita yang tidak kenal sama anak kita? Ya, mereka tahu tuh ciri-ciri Nabi terakhir. Ya, Nabi terakhir ini akan keluar, ya, akan segera muncul di daerah yang di sana banyak pohon kurmanya. Makanya kita dapatkan, ya, orang-orang Yahudi itu banyak ngumpulnya di mana? Di dekat Madinah. Ya, di Madinah mereka kumpul. Kenapa? Menunggu Nabi terakhir. Ya, bahkan mereka ya telah sesumbar, ya, dengan orang-orang Arab, dengan orang-orang Ansor, bahwasanya nanti apabila akan keluar Nabi terakhir, maka kami akan bantai kalian. Ya. Ternyata sewaktu muncul Nabi terakhir dari golongan Arab, ya, bukan dari Bani Israel, ya. Mereka hasad, sombong, tidak mau terima. Bukan mereka tidak tahu itu Rasulullah, mereka tahu. Bahkan bagikan mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri, tapi apa? Karena sombong, ya, sombong, hasad. Begitu juga dengan iblis, ya. Iblis tadi kita katakan, iblis sudah masuk surga. Bahkan iblis berdialog dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Taala. Mengetahui Allah, pemilik alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi. Tapi karena apa? Karena hasad, karena sombong, dengki. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah Taala. Ya. Dia enggan dan sombong, akhirnya jadilah, ya, kafir, ingkar kepada Allah Taala. Ya, begitu juga dengan Abu Jahal. Abu Jahal, ya, pernah suatu ketika Miswar bin Makhramah, ya, Miswar bin Makhramah ini adalah keponakan dari Abu Jahal. Dia bertanya nih kepada Abu Jahal, ya, wahai pamanku, gitu, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad ini? Ya, apakah dia orang yang suka berdusta, orang yang suka bohong, gitu, ya, sehingga harus dimusuhi? Apa kata Abu Jahal? Tidak, dia orang yang jujur, as-siddiq, orang yang dapat dipercaya. Ya. Terus ngapa tidak mau masuk Islam? Gitu kan, ya, udah diakui. Abu Jahal bilang apa? Ini orangnya baik, ini orang benar, tidak suka dusta, amanah, ya. Bahkan orang-orang Arab waktu itu, orang kafir Quraisy, mereka menitipkan hartanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, ngapa tidak masuk Islam? Ya, apa kata Abu Jahal? Ya, Abu Jahal mengatakan bahwasanya sesungguhnya, ya, kabilahnya, ya, Abu Jahal ini, yaitu Bani Mahzum dan Bani Hashim, ini bersaing, gitu loh.
Ya, bersaing. Bani Mahzum dan Bani Hashim ini bersaing. Ya, Bani Hashim memberi makan orang haji, memberi minum orang haji. Bani Mahzum juga memberi makan, minum orang yang haji. Ya, Bani Hashim memberikan perlindungan. Ya, Bani Mahzum juga memberikan perlindungan. Ini terus ini bersaing di antara Bani Mahzum dan Bani Hashim. Bani Mahzum ini adalah kabilahnya Abu Jahal. Ya, Bani Hashim ini kabilahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus bersaing. Ya, hingga sampai suatu titik muncullah nabi dari Bani Hashim ini. Subhanallah. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim ternyata adalah utusan Allah. Maka sampai pada titik ini Abu Jahal tidak terima. Kenapa? Yang selama ini bersaing, maka otomatis kalah dong. Masa saya juga harus mengaku sebagai nabi? Ya. Artinya tidak bisa nih. Kalau misalnya dia mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai nabi, ya otomatis kalah Bani Mahzum tadi. Makanya tidak mau terima. Ya, bukan tidak percaya sama kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena apa? Karena sombong, karena hasad. Makanya ini penyakit yang berbahaya jamaahnya Allah tabaraka wa taala. Ya, penyakit yang sangat berbahaya sekali hasad ini. Ya, kadang orang tidak mau menerima kebenaran. Karena apa? Karena hasad. Oh, yang menyampaikan ini adalah saingannya. Pokoknya tidak mau kalau dia mengatakan B, saya harus mengatakan A. Dia mengatakan A, saya harus mengatakan B. Karena apa? Karena ada penyakit dalam hatinya. Ya, karena hasad ini bahaya. Ya. Kemudian yang keempat, di antara sebab orang sulit mendapatkan hidayah adalah apa? Takut kehilangan kekuasaan dan pengikut. Ya, takut kehilangan pamor, takut kehilangan subscriber gitu ya, follower, habis followernya. Kalau dia udah ngaji sunnah nih habis semuanya, orang tidak mau ngikut lagi. Kalau dia masuk dalam agama Islam, ya maka followernya semuanya pergi gitu kan ya, pengikutnya pergi, kekuasaannya hilang. Ini di antara sebab orang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Sebagaimana kisah Heraklius. Ya, Heraklius adalah salah seorang raja yang mendapatkan surat dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diseru untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan Heraklius ini cerdas orangnya, dia tidak langsung tolak, enggak. Ya, dia simpan dulu suratnya, dia pelajari. Kemudian pas pada tahun itu juga datang ada Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ke Syam, ya negeri Syam, kemudian ditanya bagaimana ciri-cirinya. Mereka tahu ya ini Nasrani ya Heraklius. Ya, ada dalam kitab suci mereka. Ya, ternyata ditanya bagaimana ciri-ciri Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata dia dapati ciri-cirinya persis dengan apa yang terdapat dalam kitab suci mereka. Ya. Bahkan Heraklius pada waktu itu beriman. Dia yakin ini benar nih Nabi. Seandainya aku ada sana, saya akan cuci kakinya, katanya. Ya, dia beriman. Akhirnya dia kumpulkan. Ya, dia kumpulkan jamaahnya gitu ya, rakyatnya dikumpulkan. Kemudian dia katakan bahwasanya yuk kita ikut kepada Rasul yang ada di Arab ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ungkapan ini, maka itu jamaah ribut. Bahkan ada isu mau memberontak, mau melawan, mau keluar. Maka pada waktu itu langsung Heraklius merevisi ungkapannya. Bosnya dibilang tadi itu cuman ngeprank gitu ya, ngeprank aja. Ya enggak, kok enggak benaran. Ya. Kenapa dia lakukan? Karena apa? Karena takut kehilangan jamaah, takut kehilangan pamor, takut kehilangan kekuasaan. Dan hari ini banyak jamaah yang milik Allah Taala. Mereka pada hakikatnya telah mengetahui ini kebenaran, ini dakwah ini hak, dakwah ini benar. Akan tapi apabila mereka rujuk kepada dakwah salaf, ahlu sunnah wal jamaah, dakwah Islam,
yang memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan, bid'ah, khurafat, kembali kepada manhaj salaf, maka dia akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda. Ya, mereka adalah orang-orang yang menjual hidayah dengan kesesatan. Ya. Dan ini adalah perniagaan yang sangat buruk sekali. Ya. Dia tahu tuh ini kebenaran. Ya, dia tahu ini pendapatnya kuat sekali. Ya. Ini pendapat a'immah, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, pendapat seperti ini semuanya gitu kan ya. Akidahnya seperti ini. Tapi kalau dia ngikut, udah tuh hilang statusnya. Yang awalnya dia dipuja-puja, ya, banyak pengikutnya, ya, maka akan ditinggalkan oleh manusia. Ya, ini sebab yang keempat kenapa orang sulit untuk mendapatkan hidayah. Kemudian yang kelima adalah cinta syahwat. Cinta terhadap syahwat. Kenapa dia tidak mau masuk dalam agama Islam? Karena kalau masuk Islam itu susah katanya. Kenapa susah? Ya banyak yang tidak boleh. Ya, banyak yang tidak bolehnya. Zina tidak boleh dalam Islam. Makan babi tidak boleh. Ya. Riba tidak boleh. Ini tidak boleh semua. Ya udahlah, tidak usah masuk Islam aja. Ya. Tuhan-Tuhan yang lain ini harus ditiadakan, gitu kan? Inilah bedanya jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Islam dengan dakwah selain Islam. Nasara, ya, tahu Nasara. Ya, Nasara dakwah mereka di suatu daerah. Ya, ini ada daerah yang dia misalnya agamanya agama nenek moyang, Mas. Masuk Nasara di sana. Dan orang ini memiliki 10 Tuhan. Maka dakwahnya Nasara adalah 10 ini tinggal ditambah 1, masukkan Tuhan mereka. Ini dakwah Nasara, masukkan Tuhan Yesus mereka itu katanya. Ya, 10 tambah 1 udah selesai masalahnya. Adapun dakwah Islam beda. Ya, kalau dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk di suatu daerah, ingin menyampaikan kepada umat, dia ada 10 Tuhan di sana. Maka Tuhan-Tuhan ini harus dihilangkan kecuali ilahun wahid, kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih butuh perjuangan. Ya kan? Karena ini 9 Tuhan yang sudah, ya, mendarah daging bahasanya. Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka yang 9 ini harus kita tiadakan. Ya, tinggal Tuhan yang satu. Dan inilah sebab kenapa terjadi peperangan antara Nabi dan pengikutnya. Dakwah tauhid ini. Ya. Makanya mereka sulit masuk dalam agama Islam. Kenapa? Karena cinta terhadap syahwatnya. Ya, tidak siap. Kenapa tidak mau ikut manhaj salaf? Tidak mau ikut dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah Islam yang murni ini. Susah. Kenapa? Banyak tidak boleh katanya. Merayakan ini tidak boleh, merayakan itu tidak boleh. Hari raya cuma 2, padahal banyak nih hari raya. Ya cuma 2 aja. Ya. Cuma Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Biasanya banyak, ada perayaan A, perayaan B gitu kan. Ya, hilang semuanya. Ya. Akhirnya apa? Karena apa? Karena syahwat, ya, hawa nafsu yang dituruti. Ya, ini jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sebab orang sulit mendapatkan hidayah adalah karena takut meninggalkan tradisi dan nenek moyang. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, cinta terhadap tradisi nenek moyang ini diantara sebab yang paling utama seorang itu sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana.
Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikuti ini dalil apa yang Allah Taala turunkan, ikuti Al-Qur'an, ikuti hadis Nabi. Apa yang mereka katakan? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, tidak mau. Kami mau ikut apa? Tradisi nenek moyang aja. Ya, Allah Taala yang mengatakan, ya, kami hanya mau ikut apa yang datang dari bapak-bapak kami dahulu, pendahulu-pendahulu kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui sedikit pun juga, tidak tahu apa-apa terhadap amalan itu. Wala yahtadun, dan tidak mendapatkan hidayah, tidak dapat petunjuk. Walaupun bapak mereka itu sesat, mereka tetap mau ngikut. Ya, ini jamaah milik Allah Taala. Kita lihat bagaimana contohnya Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Kenapa sebabnya? Padahal sudah didakwah oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir hayatnya kembali didakwah oleh Nabi, didatangi oleh Nabi. Ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, suatu kalimat yang akan menjadi hujjah bagiku di hadapan Allah Taala. Namun di sana ada Abu Jahal. Inilah bahayanya teman yang buruk. Ya. Sampai di saat-saat sakaratul maut, apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya. Apakah engkau benci dengan agamanya, ya, Abdul Muttalib? Ya, bapaknya Abu Thalib, ya, Abdul Muttalib. Ya, apakah kamu benci, ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Ya, maka tidak jadi. Ya, Abu Thalib tadi masuk dalam agama Islam. Dan ini tadi jamaah milik Allah Taala. Ya, hati-hati dengan teman-teman yang buruk. Ya, teman-teman yang buruk. Ini tadi anak katakan tadi yang keenam ini, meninggalkan tradisi. Ya, ketahuilah bahwasanya agama Islam ini datang untuk menfilter tradisi. Kalau tradisi ini, adat istiadat ini benar, ya silakan. Al-adatul muhakkam, bahkan adat yang benar, yang lurus, ini bisa menjadi sumber hukum gitu ya dalam masyarakat. Kalau benar, tidak bertentangan dengan syariat Allah Taala. Tapi kalau bertentangan, maka yang mana yang harus kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah hukum Allah Taala, syariat Allah Taala, bukan adat istiadat dahulu. Ya, dimanapun, ya, sama saja, baik itu di Indonesia, di Cina, di Afrika, di India. Ya, Islam datang untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat tersebut, meluruskan kesesatan manusia, kesyirikan yang merajalela. Ya, Islam datang untuk memfilternya. Ya. Namun, ya, ternyata kebanyakan orang, ya, mereka takut meninggalkan tradisi nenek moyang. Bahkan ingat ya, Nabi Muhammad SAW, di antara julukan yang diberikan kepada beliau SAW adalah apa? Sobi. Ya, Rasulullah dijuluki Sobi sama orang-orang kafir Quraisy. Apa artinya sobi? Seorang yang keluar dari tradisi nenek moyang, gitulah. Nenek moyangnya minta pada Lata Uzza, gitu ya, dia enggak kan? Ya, makanya jangan khawatir, gitulah. Kita harus berpegang dengan agama kita. Ya, kita sampaikan, oh ini ada yang keliru nih di sini dalam adat tradisi ini, ada yang salah, ada unsur kesyirikan, ini tinggal hilangkan kesyirikannya, sudah, yang lain aman. Kalau tidak ada sesuatu yang dilarang oleh syariat Allah Taala, maka ya silakan dikerjakan. Ya, ini jamaah dengan Allah Taala. Yang pertama dari hak al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana kita harus beriman kepada Rasulullah SAW dengan iman yang benar, dengan tidak ada keraguan-raguan padanya, dan kita harus senantiasa mohon kepada Allah Taala untuk
diberikan oleh Allah hidayah iman, hidayah Islam, hidayah istiqomah, hidayah terus berada di atas siratal mustaqim. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, agar Allah tabaraka wa taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah tabaraka wa taala kumpulkan kita kelak di surga Firdaus, yang mana surga ini adalah surga yang paling tinggi bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi antum semuanya. Apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.